Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Hari ini kita akan belajar IPS tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi. Table of context. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pelaku ekonomi, perdagangan antar daerah, antar pulau dan antar negara, strategi pengembangan ekonomi sektor maritim dan sektor agrikultur, dan redistribusi pendapatan. Itu yang kita akan pelajari pada hari ini ya. Mohon nanti disimak dengan baik. Lanjut. Satu, keunggulan dan keterbatasan antar ruang pelaku ekonomi. Di sini kita akan belajar pemanfaatan sumber daya di wilayah desa dan kota, peran pelaku ekonomi. Permintaan dalam ekonomi. Jika harga barang rendah, maka permintaan akan meningkat. Permintaan dalam ekonomi adalah keinginan yang disertai oleh kemampuan untuk membeli barang dan jasa pada tingkat harga dan waktu tertentu, berasal dari pihak konsumen tersebut ya. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi adalah permintaan adalah harga barang, jumlah pendapatan, selera konsumen, dan harga barang lain ya. Itu mohon diperhatikan. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang, pertukaran dalam permintaan. Desa membutuhkan penunjang sumber daya manusia. Begitu sebaliknya, kota juga membutuhkan penunjang sumber daya manusia. Dan di kota membutuhkan hasil sumber daya alam ya. Desa membutuhkan sumber daya alam, kota membutuhkan penunjang sumber daya manusia. Begitu. Penawaran dalam ekonomi. Jika harga barangnya tinggi, maka penawaran akan meningkat ya. Penawaran dalam ekonomi adalah jumlah barang atau jasa yang tersedia dapat ditawarkan oleh produsen ke konsumen pada setiap tingkat harga dalam periode tertentu, berasal dari pihak produsen sendiri. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah kemajuan teknologi ya, benar. Kemajuan teknologi, mempengaruhi penawaran adalah kemajuan teknologi, biaya produksi, harapan produsen, dan harga barang. Jadi bukan. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang pertukaran dalam penawaran. Desa itu menyediakan berbagai jenis sumber daya alam, misalnya padi ya kan. Desa kan banyak sawah-sawahnya ya.
Dan kota juga menyediakan fasilitas penunjang sumber daya manusia. Pelaku ekonomi adalah orang atau lembaga yang melakukan kegiatan ekonomi. Ada 4 ya. Ada rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, pemerintah, dan masyarakat luar negeri. Peran rumah tangga konsumen RTK, penyedia faktor produksi bagi RTP, menerima barang dan pendapatan dari RTP. Peran rumah tangga produsen atau RTP dibalik ya sekarang ya, menghasilkan barang atau jasa untuk RTK, membayar jasa produksi bentuk pendapatan. Peran pemerintah dan masyarakat luar negeri. Pemerintah ya, devisa itu adalah penerima pemasukan negara atau devisa negara dari masyarakat luar negeri ya. Pajak dan fasilitas, penerima pajak dari RTK dan RTP, juga penyedia fasilitas untuk RTK dan RTP. Masyarakat luar negeri, ekspor dan impor. Indonesia itu juga melakukan ekspor dan impor ya. Pelaku kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa terhadap RTK dan RTP. Devisa, penyedia devisa pemerintah. Ini adalah urutan ya. Ini rumah tangga. Itu perlu harus mendapatkan SDA, SDM, modal dan skill ya. Terus faktor-faktor produksi SDA, SDM ini dari rumah tangga ini ditawarkan ke perusahaan ya, gitu. Habis itu perusahaan memberikan balas jasa atas faktor-faktor produksi tadi. Bisa gaji, bisa upah, bisa bunga dan laba. Banyak pokoknya ya. Diberikan kepada rumah tangga. Perusahaan juga memberikan ke membeli. Terus barang dan jasa hasil produksi ya diberikan ke rumah tangga ya. Setelah itu rumah tangga menjual hasil produksi untuk konsumsi ya. Terus penjual hasil ini ke perusahaan, seperti itu. Contoh pelaku ekonomi ya. 4 sektor arus faktor produksi. Misalnya nih ya, ada misalnya saya sebut Bu Erin deh, Bu Erin ya. Bu Erin jadi guru di sekolahan BHIS ya. Misal. Nah, misalnya Bu Erin ini sekolahan BHIS di sini Bu Erin memberikan faktor produksi lahan SDM ke sekolahannya.
sekolahannya BAS ini memberikan upah kepada Bu Erin. Ya. Terus pemerintah memberikan layanan kepada Bu Erin. Bu Erin memberikan pajak pada pemerintah. Ya. Habis itu sekolahnya BHIS ini memberikan pajak ke pemerintah. Pemerintah memberikan layanan ke sekolah BHIS ini. Ya, kemudian ada divisa ya. Samsung Elektronik ke sekolahnya ditawarkan. Begitu juga sebaliknya. Dan Bu Erin, Samsung Elektronik ini memberikan impor kepada Bu Erin. Nah, sampai sini. Terus habis itu Samsung Electronics mengekspor ke sekolahannya Bu Erin. Begitu sebaliknya ya. Samsung Electronics ini mengimpor ke BHS, BHIS, dan Samsung Electronics ini mengekspor ke Bu Erin. Ya, cukup dulu pembelajaran kita pada hari ini. Besok kita akan lanjutkan lagi di part 2 ya. Jangan lupa saksikan video ya. Besok ya, saya upload. Dan tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan walaupun corona tidak ada. Tetap ya, pakai masker, cuci tangan, dan lain-lain. Demikian video pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih, dadah.